Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat berjumpa kembali dalam acara studi perbandingan dan lintas agama, pokok bahasan Kristologi dan kajian ilmiah Islam. Pada kesempatan saat ini, saya akan mengupas satu pokok bahasan yang sangat penting, satu pokok bahasan yang sangat kompleks, yang sangat jelimet. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu pikirkan dan renungkan pertanyaan yang perlu direnungi bersama, terutama bagi umat Kristen. Siapakah sebenarnya pendiri ajaran Kristen itu? Siapakah sebenarnya pendiri ajaran tiang salib? Siapakah sebenarnya pendiri doktrin penebusan dosa? Apakah Yesus ataukah Paulus? Siapakah Yesus itu yang sebenarnya? Apakah dia Tuhan? Apakah dia anak Tuhan? Apakah dia penjelmaan Tuhan? Apakah dia setengah Tuhan, setengah manusia? Apakah Alkitab itu benar-benar firman Allah? Apakah Alkitab itu benar-benar firman Tuhan? Apakah Alkitab itu benar-benar bisa dipercaya keasliannya? Apakah Yesus benar-benar disalib? Apakah Yesus benar-benar disalib? Apakah doktrin pewarisan dosa? Apakah doktrin penebusan dosa? Apakah doktrin Trinitas bisa dipercaya asal-usul dan keasliannya? Masing-masing setiap pertanyaan adalah pokok bahasan yang harus kita kupas tersendiri. Karena itu saya mengajak dan mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, umat Kristen, umat gereja, para gembala domba, para pendeta, para pastor, para bishop untuk saling bertemu, saling berkumpul, saling berdiskusi bersama untuk saling belajar, saling membahas. Apakah Paulus itu benar-benar Rasul? Apakah Paulus itu benar-benar diutus Tuhan? Apakah Paulus benar-benar pernah berjumpa dan bertemu dengan Yesus? Apakah Paulus itu benar-benar mendapatkan wahyu? Apakah Paulus itu bisa benar-benar dipercaya? Nah, ini pertanyaan kritis yang harus kita bahas, harus kita kupas bersama. Saya mengajak umat Kristen, para gembala, baik pendeta, pastor, untuk saling berkumpul, bertemu bersama, saling berdiskusi, saling berdialog. Kita tidak harus berdebat secara emosi, tapi kita bisa membahas dan mengupasnya secara dewasa, secara intelek. Kita harus membuang jauh-jauh semua penyakit hati. Hal ini penting untuk dipahami dan dicamkan baik-baik, bahwa di dalam hati kita banyak sekali ada penyakit. Salah satu penyakit hati adalah rasa kebencian, rasa prasangka buruk, atau sifat sombong, sifat dengki, sifat kebodohan, dan fanatisme, mempercayai sesuatu, mempercayai dan mengakui sesuatu secara fanatik, secara membabi buta, tanpa dasar ilmu dan tanpa bukti ayat. Dan di antara penyakit hati lainnya adalah sifat kemunafikan, atau berwajah dua, atau bermuka dua, atau maksud saya adalah mengakui dan mempercayai sebagai pengikut Yesus, tapi pada saat yang bersamaan amal, perilaku, dan perbuatannya bertentangan, berlawan arah dengan perintah dan ucapan Yesus. Jadi semuanya itu adalah penyakit hati, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Sifat sombong, sifat iri hati, dengki, sifat berburuk sangka, sifat kemunafikan, sifat kebodohan, dan fanatisme, mempercayai dan mengakui sesuatu tanpa dasar ilmu, tanpa bukti ayat, tanpa alasan. Harap agar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk berbuka hati, berbuka pikiran, jauhkan segala sifat dan iri hati, penyakit hati. Karena itu bukalah pintu hati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, karena sifat fanatisme, sifat iri hati, sifat benci dan prasangka buruk, sekali lagi sifat fanatisme, mempercayai sesuatu tanpa bukti dan ayat, sifat fanatisme dan emosi akan hanya menjauhkan saudara-saudara
dari jalan dan cahaya kebenaran. Ada Alkitab dan juga ada Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah mana yang benar-benar merupakan kitab Tuhan, mana yang benar-benar merupakan wahyu dan firman Tuhan. Apakah Al-Quran ataukah Alkitab? Mana yang bisa dipercaya keasliannya? Apakah Alkitab ataukah Al-Quran? Dari penglihatan luar nampaknya kalau kita lihat ada dua gambaran sosok dan pribadi Yesus. Yesus dalam Islam, Yesus dalam Al-Quran, ataukah Yesus dalam Alkitab? Jadi mana sosok dan pribadi Yesus yang benar? Mana sejarah sosok dan pribadi Yesus yang benar? Apakah Yesus sebagaimana yang digambarkan dalam gereja, dalam Alkitab, ataukah Yesus sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran? Yesus dalam Al-Quran disebutkan sebagai seorang yang soleh, seorang nabi, seorang rasul, utusan Tuhan yang diutus kepada umatnya Bani Israel, kepada umat Yahudi. Dan sementara Yesus yang digambarkan dalam Alkitab, Yesus sebagaimana yang diakui di dalam Alkitab sebagai manusia, setengah Tuhan, penjelmaan Tuhan, lalu mati di tiang salib sebagai penebus dosa. Nah, sebenarnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau selidiki, mau pelajari secara mendalam, secara teliti, sebenarnya banyak sekali yang terjadi di dalam Alkitab. Sekali lagi pertanyaannya yang perlu Anda jawab, yang perlu Anda renungkan, apakah Alkitab ini benar-benar bisa dipercaya keasliannya? Siapa yang menulis Alkitab ini? Siapa yang menyusun, yang menjeli dan menulis Alkitab ini? Bagaimana awal mula penyusunan Alkitab? Lalu apakah Alkitab ini bisa dipercaya secara 100% dari setiap halaman? Tanpa disadari oleh banyak umat gereja, apakah Paulus malah sebaliknya justru dia adalah musuh Yesus? Apakah Paulus sebenarnya justru sebaliknya dia adalah musuh dalam selimut? Apakah saudara-saudara tidak memahami dan menyadari bahwa sesungguhnya Paulus adalah serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba yang telah merusak, yang telah mengganti, yang telah merubah-rubah semua ajaran dan asli Yesus. Silakan buka Alkitab. Matius 7 ayat 15. Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Kejadian 49 ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Roma 11 ayat 1. Paulus berkata, "Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin." Setelah sepeninggalan Yesus, seseorang yang bernama Paulus mengingkari dan melanggar ucapan Yesus. Paulus pergi ke negeri Romawi dan negeri Yunani dan menyebarkan ajaran Injil yang seharusnya dia tidak dilakukan. Sebab Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk jangan pergi ke negeri Gentile, jangan pergi ke negeri Romawi dan negeri Yunani. Silakan buka Alkitab. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi Yesus secara tegas menyatakan bahwa dirinya hanya diutus kepada umatnya sendiri. Yesus diutus hanya kepada umatnya sendiri, yaitu umat Israel, bangsa Yahudi. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Maka maksud dan intinya adalah tidak pantas mengambil ajaran
dan pesan Injil yang disediakan kepada umat Israel dan melemparkannya kepada bangsa lain. Tidak pantas mengambil pesan dan ajaran Injil yang disediakan kepada bangsa Israel dan melemparkannya kepada bangsa Yunani dan bangsa Romawi, sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus. Matius 9 ayat 5, sebagaimana yang Anda lihat, Yesus berkata meninggalkan pesan dan memerintahkan murid-muridnya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga itu sudah dekat. Maka sebagaimana yang Anda lihat, inti dan maksudnya, Yesus secara tegas, secara keras melarang murid-muridnya menyebarkan Injil di luar dari bangsa Israel. Yesus memerintahkan kepada 12 muridnya, sekali lagi diingat, di negeri bangsa Israel terdapat 12 suku. Yesus memiliki 12 murid. Jadi 12 murid itu masing-masing diutus kepada 12 suku bangsa Israel. Jadi sekali lagi, Yesus secara tegas, secara keras melarang murid-muridnya agar jangan menyimpang, jangan menyebarkan Injil, berita Injil kepada bangsa lain. Akhirnya ketika Paulus menyebarkan sesuatu yang melanggar dari ucapan dan perintah Yesus, maka di sanalah terjadi kerusakan, terjadi kesalahpahaman, terjadi salah ketimpangan. Akhirnya ajaran asli Yesus menjadi rusak, menjadi berubah. Silakan buka Alkitab. Matius 7 ayat 6. Sebagaimana yang Anda lihat, Yesus berkata, jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik menggoyak kamu. Maka maksudnya, sekali lagi, mohon diingat, ketika Yesus berdakwah menyebarkan kebenaran, ia banyak berkata dan mengucapkan perkataan secara kiasan. Nah, maksudnya di sini adalah, janganlah kamu memberikan berita Injil, janganlah kamu memberikan berita kebenaran Injil kepada bangsa Yunani dan Romawi. Janganlah kamu melemparkan berita kebenaran Injil kepada bangsa lain. Janganlah kamu melemparkan berita kebenaran Injil kepada bangsa Romawi dan Yunani dan bangsa Eropa. Maka atau sebab jika kamu melakukan hal itu, maka mereka akan menginjak-injak kamu, mereka akan merusak-rusak, mereka akan mengganti, merubah, dan mengganti ajaranku. Mereka akan berbalik menyerang kamu. Tapi sayang, semuanya sudah terjadi, semuanya sudah terlanjur kepalang basah. Ajaran kebenaran asli Yesus telah diinjak-injak, telah dirusak dan dirubah oleh bangsa Eropa, bangsa Romawi dan Yunani. Jauh sebelumnya Yesus oleh penguasa Israel, oleh penguasa bangsa Israel, kaum Farisi yang bekerja sama dengan bangsa Romawi, berusaha untuk menangkap dan menyalib Yesus. Dan tentu saja Yesus berhasil lepas, berhasil selamat, dan diselamatkan oleh Tuhan Sang Maha Penguasa. Yesus selamat dari peristiwa penyaliban. Banyak umat Kristen dan pihak gereja yang tidak tahu bahwa Yesus sebenarnya bebas dari peristiwa penyaliban. Yang disalib sebenarnya adalah muridnya dia sendiri, yaitu Judas Iskariot. Dia yang berhak dan pantas untuk mati disalib. Nah, sementara akibat ulah dan siasat kaum Farisi dan Sadusi yang bekerja sama dengan kaum Romawi hendak
menangkap dan menyalib Yesus, akibat ulah semuanya itu, dan juga akibat perbuatan Paulus yang telah menyimpangkan ajaran asli Yesus, maka akibatnya ajaran asli kebenaran dan hikmah mutiara yang disampaikan Yesus menjadi hilang, menjadi tertutup, menjadi terhalangi, terpendam bagikan mutiara dan harta karun yang terpendam. Dan hal ini sesuai dengan ucapan Yesus sendiri. Silakan buka Alkitab. Matius 13 ayat 44, sebagaimana yang Anda lihat, Yesus berkata, "Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang." Maka maksudnya, hal kebenaran itu, hal kerajaan surga itu, fakta kebenaran itu seperti seumpama harta yang terpendam di ladang. Akibat ulah dan perbuatan Paulus yang telah menyimpang dan menyebarkan kesesatan, ajaran asli Yesus menjadi hilang, menjadi terpendam dan tertutup. Akibat ulah dan perbuatan bangsa Eropa umumnya dan bangsa Yunani dan kekaisaran Romawi yang telah menjajah, yang telah membajak dan menginjak-injak ajaran asli Yesus, maka ajaran asli dan agama Yesus yang sebenarnya menjadi tertutup, menjadi hilang dan terpendam. Akibat ulah dan perbuatan penyimpangan Paulus yang hingga saat ini diteruskan dan diwariskan oleh pihak gereja, maka bila bapak-bapak ibu sekalian merasa tersinggung, tidak terima atau marah dengan apa yang saya sampaikan, maka mohon maaf, bukan niat saya untuk melukai hati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Niat dan maksud saya adalah untuk menunjukkan dan membuka jalan kebenaran dan mengajak saudara-saudara untuk kembali ke ajaran Yesus yang sebenarnya. Bila bapak-bapak ibu-ibu merasa tersinggung atau marah, maka ketahuilah bahwa Yesus ada di pihak saya, atau saya ada di pihak bersama dengan Yesus sebagaimana Yesus katakan. Silakan buka Alkitab. Matius 10 ayat 26, Yesus berkata, "Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Matius 10 ayat 28, Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, takutlah terutama kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Fakta dan sejarah menunjukkan bahwa Paulus telah menyebarkan, memberitakan sesuatu yang bertentangan, yang berlawanan dan berbeda dari apa yang pernah diajarkan Yesus. Silakan buka Alkitab. Bagaimanapun juga aku Paulus sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Fakta dan sejarah menunjukkan bahwa Paulus telah menyebarkan dan memberitakan Injil ke tempat, ke lokasi dan ke area yang salah. Nah, Paulus telah menyebarkan berita Injil ke tempat dan lokasi yang salah, maka artinya dia salah alamat, salah arah, salah jalan. Karena dia salah arah dan salah jalan, maka artinya secara kasarnya dia telah nyasar. Nah, kalau dia nyasar, salah arah dan salah jalan, maka dia jatuh dalam kesesatan, menyebarkan ajaran yang sesat. Nah, karena dia menyebarkan sesuatu yang berbeda, berlawanan dan bertentangan dengan apa yang pernah diajarkan Yesus, maka hal itu menimbulkan suatu persoalan, menimbulkan suatu permasalahan, dan hal itu menimbulkan kericuhan, kontroversi dan pertikaian di abad pertama. Silakan buka Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 13, kata mereka, Ia ini Paulus berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah
dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Kisah Para Rasul 21. Kisah Para Rasul 21 ayat 28. Sambil berteriak, orang-orang berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat." Fakta sejarah menunjukkan bahwa setelah sepeninggalan Yesus terjadi kerusuhan, terjadi keributan, terjadi peperangan ideologi, perang antara dua kubu, perang antara dua kelompok, kelompok Yesus melawan kelompok Paulus. Kelompok Yesus didukung oleh keluarga dan murid-muridnya, sementara kelompok Paulus didukung oleh pengikut-pengikutnya dan didukung oleh pemerintahan Romawi. Pengikut Yesus menemukan bukti bahwa Paulus telah menyebarkan ajaran yang menyimpang dan sesat. Paulus telah menyebarkan berita yang tidak benar, mengatakan bahwa Yesus telah mati disalib dan dibangkitkan dari kubur dan seterusnya. Semuanya itu adalah ajaran yang tidak sama atau berbeda dari apa yang pernah diajarkan Yesus. Paulus menurut hukum Taurat seharusnya dia dihukum mati karena dia telah menyimpang dan mengajarkan ajaran yang sesat. Tapi sayangnya Paulus dibela dan didukung oleh pemerintahan Romawi, karena pemerintahan Romawi menemukan bahwa Paulus memiliki identitas kewarganegaraan Romawi, dan menurut undang-undang kewarganegaraan Romawi, seorang yang memiliki identitas kewarganegaraan Romawi, dia mendapatkan hak dan dispensasi untuk bebas dari hukuman. Roma pasal 7 ayat 15. Sebagaimana Anda lihat, Paulus berkata, Sebab apa yang aku perbuat, aku Paulus, sebab apa yang aku perbuat, aku Paulus tidak tahu. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Tapi dosa yang ada dalamku. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan perbuatan yang baik. Paulus mengaku bahwa apa yang dia ajarkan bukanlah wahyu dari Tuhan, tapi semata-mata karena pendapat pribadi, karena opini, sebagaimana pengakuan Paulus. 2 Korintus 11. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Anda bisa lihat di Korintus 2 Korintus 11 ayat 17, sebagaimana Anda yang lihat. Sekali lagi, 2 Korintus 11 ayat 17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Paulus mengaku dalam perjalanannya dari Damaskus ke Yerusalem, dia mengaku melihat cahaya dari langit. Paulus mengaku dia melihat cahaya dari langit dan dia mendengar suara, dan suara itu mengaku dirinya sebagai Yesus. Di satu sisi Paulus mengatakan dan mengaku bahwa ia bertemu Yesus lewat perantara cahaya. Tapi di sisi lain Paulus juga mengatakan bahwa setan pun bisa menyamar, setan pun bisa turun dan menyamar dalam bentuk cahaya. Maka artinya apa? Pengakuan Paulus ini tidak berarti, tidak bermakna dan kadaluarsa. Pengakuan Paulus ini dipatahkan
oleh pernyataan Yesus. Yesus mengatakan, karena Yesus mengatakan, barang siapa yang mengaku bertemu dan berjumpa Yesus di mana saja, di gurun pasir, di bilik, di taman, di rumah, atau dimanapun saja, Yesus berkata, jangan percaya. Barang siapa yang mengatakan dan mengaku bertemu dan berjumpa dengan Yesus, baik di padang gurun pasir, di bilik, di taman, di kota, di ruangan atau di rumah, maka itu adalah suatu kebohongan belaka. Nah, setelah kejadian itu, Paulus sempat mengalami kebutaan dalam matanya. Paulus sempat buta beberapa hari, lalu dia bisa melihat lagi. Nah, setelah kejadian itu, Paulus diceritakan Paulus banyak melakukan penyembuhan, Paulus banyak melakukan mujizat. Tapi bila Anda teliti, bila Anda pelajari penyembuhan dan mujizat yang dilakukan Paulus, sebenarnya tidak berarti, tidak bermakna, tidak ada poinnya. Karena di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa bahkan nabi-nabi palsu pun, orang-orang jahat pun bisa melakukan banyak mujizat. Jadi apa poinnya di sana? Matius 24, Matius pasal 24 ayat 11. Sebagaimana Anda lihat, Yesus berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24, Matius pasal 24 ayat 24. Yesus berkata, sebab Masias-Masias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Sebagian umat Kristen dan umat gereja ada yang berkomentar, memang benar Paulus merupakan musuh Yesus. Memang benar Paulus pernah melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap pengikut Yesus di awal mulanya. Namun setelah itu Paulus pernah bertobat. Lalu dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya dari Damaskus ke Yerusalem. Nah, sebenarnya bila bapak-bapak dan ibu-ibu teliti, disinilah letak kesalahan, disinilah letak kekeliruan, kesalahan umat gereja dan umat Kristen, karena tidak jeli, tidak teliti, tidak kritis dalam melihat persoalan. Kalau kita mau berbicara, membahas masalah taubat, nah yang harus kita ketahui adalah bagaimana konteks pengertian dan definisi tobat itu. Kalau kita mau berbicara masalah Paulus bertobat, seharusnya Paulus minta maaf kepada Yesus sebagai berikut. Oh Yesus, maaf, saya telah melanggar aturan, saya telah melanggar perintahmu. Saya telah pergi ke negeri Romawi, ke negeri Yunani, ke negeri bangsa lain dan menyebarkan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan. Nah, itu seharusnya yang dilakukan oleh Paulus. Jadi Paulus harusnya tidak pergi ke bangsa lain, tidak pergi ke bangsa Yunani, tidak pergi bangsa Romawi, karena dengan menyebarkan Injil ke salah tempat, ke salah alamat, ke salah lokasi, secara langsung, secara jelas itu sudah menyimpang dari perintah Yesus. Yang kedua, Paulus telah menyebarkan dan memberitakan sesuatu yang bertentangan, yang berlawanan, yang berbeda dari apa yang pernah diajarkan Yesus. Sekali lagi, Paulus telah menyebarkan, memberitakan sesuatu yang berbeda dari aslinya. Paulus telah menyebarkan dan memberitakan sesuatu yang tidak sama, yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Setelah itu Paulus memberitakan sesuatu, menyebarkan dan membuat agama baru. Silakan buka Alkitab. Kisah Para Rasul 17, dimulai dari ayat 18. Sebagaimana yang Anda lihat, di sana menunjukkan bahwa Paulus sedang berada di Athena. Dia ditangkap, diinterogasi dalam persidangan. Sebagaimana kita baca ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dan dari golongan Epikuras dan
Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si Plater ini? Apa yang hendak dikatakan si Paulus ini maksudnya? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ayat 20, sebagaimana yang Anda lihat, sebab engkau Paulus, engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Ayatnya berlanjut, ayat 21, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Maksudnya segala ajaran baru yang disebarkan oleh Paulus. Ajaran baru yang dimaksud adalah ajaran dan kepercayaan bangsa-bangsa sebelumnya, ajaran kepercayaan kuno, ajaran kepercayaan nenek moyang para penyembah berhala yang ditiru, yang dicontoh, yang dicontek dan diadopsi oleh Paulus. Ajaran seperti penebusan dosa, pewarisan dosa, ajaran Trinitas, ajaran penyembahan tiga dewa, tiga Tuhan yang menjelma dalam tiga pribadi, ajaran penebusan dosa melalui penumpahan darah. Nah, ajaran-ajaran seperti ini sudah ada sebelumnya. Ajaran Trinitas, ajaran penebusan dosa, pewarisan dosa, ajaran penyembahan tiga dewa yang ajaran penyembahan Tuhan atau dewa yang menjelma dalam tiga wujud, semuanya itu sudah ada sebelum munculnya ajaran Kristen. Sebagaimana Anda lihat, semua doktrin Trinitas atau Trinity atau Trimukti atau Trisakti semuanya sudah ada di ajaran sebelumnya. Ada di Hindu, ada di agama Hindu, ada di agama Buddha, ada di ajaran negeri Mesir kuno, ada di ajaran Zoroastrium penyembah matahari. Jadi semua agama dan kepercayaan Kristen, kepercayaan lambang salib, semua adalah rekayasa, modifikasi yang dicontek, yang ditiru, yang diadopsi oleh Paulus untuk sengaja membuat ajaran, menciptakan ajaran baru yang berbeda dari apa yang pernah diajarkan Yesus. Semua doktrin Trinitas atau Trimukti atau Trinity semuanya telah ada dan telah disembah oleh orang-orang negeri kuno, para penyembah berhala, sebagaimana yang Anda lihat. Agama baru tersebut pertama kali di daerah dan di lokasi Antiok untuk pertama kalinya disebut Kristen. Paulus dengan beberapa pengikut-pengikutnya jumlahnya bertambah turun-temurun, bertambah dan bertambah jumlah, bertambah pengikutnya. Nah, dari semenjak itulah agama baru yang dibentuk oleh Paulus ini untuk pertama kalinya dinamakan Kristen, dan kata-kata Kristen untuk pertama kalinya muncul di daerah Antiok. Nah, bila Bapak Ibu teliti, Antiok lokasinya bertepatan atau sebelahan di antara Syria dan Turki. Bila Anda perhatikan di peta kota Antiok atau Antioka itu jaraknya atau jauhnya kurang lebih 400 mile atau kurang lebih 350 kilo. Karena ulah dan perbuatan Paulus yang menyimpang, hal itu menimbulkan keributan, kerusuhan, dan pertengkaran antara Paulus dengan murid-murid Yesus. Akhirnya Paulus pergi dan memisahkan diri, dan dia pergi ke kota Antiok, dan di sanalah Paulus dengan pengikut-pengikutnya membuat ajaran dan agama baru dengan lambang dan simbol salib. Maka artinya apa? Yesus dalam masa hidupnya dia tidak pernah mendengar kata-kata Kristen. Yesus tidak pernah mendengar sedikit pun kata dan ucapan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Berikut adalah bukti bahwa Yesus tidak mengenal dan tidak pernah mengajarkan agama Kristen.
Silakan Anda simak secara baik. Silakan buka Alkitab. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga. Jadi artinya orang yang menyebut, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka mereka tidak akan masuk surga. Jadi orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan, orang yang menyebut, orang yang mengakui Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan, maka mereka tidak akan masuk surga. Jadi itulah yang dikatakan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk surga. Jadi orang yang mempercayai dan mengaku dan menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka mereka tidak akan masuk surga. Ya, itulah yang dilakukan oleh umat gereja, itulah yang dilakukan oleh umat Kristen. Mereka menyebut dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka umat Kristen tidak akan masuk surga. Matius 7:22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, maksudnya di sini menjelang hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat yaitu Yesus akan datang lagi. Yesus akan datang lagi yang kedua kalinya menjelang hari kiamat. Nah, pada hari itu banyak orang yang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Nah, siapakah orang banyak itu? Nah, orang banyak di sini tentu saja umat Kristen. Umat Kristen saat ini sedang menunggu kedatangan Yesus. Nah, pada saat itu, pada saat Yesus datang yang kedua kalinya, umat Kristen akan berseru, Tuhan, Tuhan. Nah, ayat berikutnya berbunyi, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini begitu jelas sekali. Ayat ini begitu gamblang dan jelas, membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yesus agamanya bukan Kristen. Nah, di sini deskripsinya begitu jelas. Ciri-cirinya begitu jelas. Jadi ayat Matius 7 ayat 22 membuktikan deskripsi ciri-ciri umat gereja. Para pendeta, para pastor, para misionaris, mereka yang melakukan misi-misi misionaris, melakukan misi penyembuhan, pengobatan, mengatasnamakan Yesus. Mereka melakukan misi dan bantuan sosial, mengatasnamakan Yesus. Mereka melakukan pengobatan dan mujizat mengatasnamakan Yesus. Nah, itulah yang dibilang Yesus. Mereka akan ditolak, mereka akan diusir oleh Yesus karena Yesus tidak pernah mengenal mereka. Yesus tidak mengenal umat Kristen. Yesus tidak mengajarkan ajaran Kristen. Jadi di sini jelas sekali, seperti yang Anda lihat, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Aku tidak pernah mengenal kamu. Dari sini maksudnya. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Karena sekali lagi Yesus dalam masa hidupnya dia tidak pernah mendengar kata dan ucapan Kristen. Maka artinya apa? Agama Kristen adalah agama baru yang dibentuk oleh Paulus. Agama Kristen adalah agama baru yang dibentuk dan diciptakan oleh Paulus. Markus pasal 7 ayat 6. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, sekali lagi, bangsa atau umat di sini, atau deskripsi, ciri-ciri
yang disebutkan dalam ayat ini, bangsa atau umat yang di sini maksudnya adalah 1,5 miliar umat Kristen di seluruh dunia. Umat Kristen, bangsa atau umat ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengenyampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena sekali lagi Yesus dalam masa hidupnya dia tidak pernah mendengar kata dan ucapan Kristen. Maka artinya apa? Agama Kristen adalah agama baru yang dibentuk oleh Paulus. Agama Kristen adalah agama baru yang dibentuk dan diciptakan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sebagaimana yang Anda lihat. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus. Dan setelah Barnabas bertemu dengan Paulus, Barnabas membawa Paulus ke Antiok. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioklah, di suatu tempat yang bernama Antiok, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ide bahwa Yesus adalah anak Tuhan asalnya dari Paulus. Ide bahwa Yesus adalah Tuhan muncul dari Paulus. Ide pewarisan dan penebusan dosa berasal dari Paulus. Ide bahwa Yesus telah mati di salib sebagai penebus dosa juga dari Paulus. Jadi semua lambang salib, semua ajaran dan lambang salib semuanya berasal dari Paulus. Kalau Paulus mau bertobat dan minta maaf, maka yang seharusnya dilakukan oleh Paulus adalah seharusnya Paulus minta maaf kepada Yesus. Oh, maaf Yesus, saya telah melanggar, saya telah menyimpang, saya telah melanggar perintahmu. Saya pergi ke negeri Romawi dan negeri Yunani yang tidak seharusnya saya lakukan. Lalu saya menyebarkan dan memberitakan berita yang tidak benar. Saya telah memberitakan dan mengabarkan berita yang tidak benar, mengatakan bahwa kamu telah mati di salib untuk menebus dosa. Nah, lalu coba bayangkan dan pikirkan berapa banyak orang yang telah disesatkan oleh Paulus. Dan karena kurun waktu telah berlalu, kejadian yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, sementara Paulus juga sudah tidak ada. Nah, tapi sementara ajaran yang dia sebarkan, ajaran penyimpangan dan kesesatan yang dia sebarkan telah terlanjur terjadi secara turun-temurun selama 2000 tahun lamanya sampai hari ini. Maka tidak ada jalan dan jalur lain bagi umat Kristen, bagi umat gereja yang ingin bertobat, maka dia harus menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya mengapa Tuhan pencipta alam semesta mengutus dan mengirim Nabi Muhammad, karena ajaran Yesus telah dirusak, telah disesatkan oleh Paulus. Sebabnya mengapa Tuhan pencipta alam semesta, mengapa Allah mengirim dan mengutus Nabi Muhammad, karena untuk mengajak umat Kristen, untuk mengajak umat gereja agar kembali ke jalur Yesus yang sebenarnya. Alasan mengapa Allah, Tuhan semesta alam, mengutus dan mengirim Nabi Muhammad disebabkan karena umat Kristen telah mengikuti Paulus yang seharusnya mengikuti Yesus. Jadi sekali lagi agama Kristen, sistem penebusan dan pewarisan dosa, lambang salib, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, semuanya itu adalah ajaran dan agama Paulus. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan ajaran dan agama Yesus. Jadi, Matius pasal 23 ayat 13, kata Yesus, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ayat 14,
celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ayat 15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ayat 16, celakalah kamu, hai pemimpin buta. 23, kata Yesus, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ayat 24, hai kamu pemimpin buta. Ayat 25, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. 28, demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat 29, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ayat 31, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Ayat 33, hai kamu ahli Taurat dan kaum Farisi, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat lepas? Bagaimana mungkin kamu dapat luput dari hukuman neraka? Sebagaimana yang diucapkan Yesus, para ahli Taurat, para kaum Saduki dan Farisi, mereka adalah para politikus, para penguasa yang licik, yang munafik, yang suka korupsi, yang suka melakukan penipuan. Mereka dikenal karena perbuatan dan perilaku kejahatannya, perilaku dan akhlak moralnya yang bejat, yang suka makan uang rakyat, yang suka melakukan penipuan, suka berpura-pura manis di luar, namun hati dan perilakunya sangat jahat. Mereka adalah musuh dan pembunuh para nabi. Nah, dan salah satu anggota Farisi, salah satu pemuka Farisi yang terkenal adalah Paulus, si nabi palsu, serigala berbulu domba, serigala yang menyamar sebagai domba, benalu dan virus, bakteri dan belalang yang merambat dan merusak dalam tanaman. Paulus telah mengkhianati, telah merusak dan merubah ajaran Yesus dan menggantinya dengan ajaran baru, ajaran penebusan dosa dengan lambang dan simbol salib yang sampai saat ini berkembang dan dinamakan Kristen. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Kata Paulus, hai saudara-saudaraku, aku Paulus adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Saya hanya mengupas dari satu pokok bahasan mengenai sejarah dan sepak terjang Paulus. Banyak sekali pokok bahasan dan topik yang harus kita bahas. Semuanya harus kita bahas tersendiri. Yesus Kristus adalah seorang Muslim dan ia mengajarkan ajaran Islam, sementara ajaran Kristen yang sekarang ini adalah ciptaan dan buatan Paulus. Mengenai pokok bahasan kedatangan Nabi Muhammad, nanti akan saya kupas dan akan saya bahas tersendiri di lain waktu. Yesus bernubuat, meramalkan dan mengatakan kedatangan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Karena itu, maka artinya apa? Seseorang tidak bisa menjadi Kristen, seseorang tidak bisa mengikuti Yesus, seseorang tidak mungkin mengikuti Yesus tanpa mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan Yesus meramalkan dan bernubuat mengatakan kedatangan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu-Ibu sekalian bisa mengenali, memahami fakta dan realitas kebenaran, dan tidak ada kebenaran satupun di dunia ini kecuali Islam. Karena sekali lagi kebenaran itu memiliki identitas, memiliki tanda-tanda, memiliki ciri khas dan persyaratan. Dan bila Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian bersedia untuk belajar, untuk meneliti, untuk menginvestigasi, bila Bapak-Bapak, Ibu-Ibu umat Kristen semuanya bersedia mengikuti semua perkataan dan ucapan Yesus, maka ucapan dan perkataan Yesus itu akan menuntun saudara, akan mengarahkan saudara
ke dalam kebenaran Nabi Muhammad SAW. Fakta dan realitasnya adalah bahwa semua nabi, semua rasul yang pernah diutus oleh Tuhan, pencipta alam semesta, semua nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Tuhan, mereka semua mengajarkan satu ajaran, jalan kebenaran yang sama. Semua nabi, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, sampai dengan Nabi yang terakhir, Muhammad SAW. Mereka semua mengajarkan satu ajaran yang sama. Mereka semua mengajak semua umat manusia untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib untuk disembah. Mereka semua bagikan mata rantai. Mereka semua bagikan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, yang tidak dapat terpisahkan. Ketika Nabi Musa datang, Nabi Musa bernubuat dan meramalkan kedatangan Nabi Isa Al-Masih. Demikian pula ketika Nabi Isa Al-Masih, ketika Yesus datang, Yesus membenarkan, mengkonfirmasi ajaran kebenaran nabi-nabi sebelumnya. Saat bersamaan, Yesus juga bernubuat mengatakan kedatangan Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Maka artinya apa? Seseorang tidak bisa mengikuti Yesus, seseorang tidak bisa mengikuti Yesus secara baik dan benar tanpa mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan dan cara lain, dan satu-satunya cara bagi seseorang untuk mengikuti Yesus secara baik dan benar, mereka harus mengikuti Nabi Muhammad. Demikian pula halnya ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad mengkonfirmasi, membenarkan semua kebenaran ucapan dan perkataan Yesus. Jadi Nabi Muhammad mengkonfirmasi, Nabi Muhammad menegaskan, mengkonfirmasi dan membenarkan semua perkataan dan ucapan Yesus. Apapun yang dikatakan oleh Yesus itu semua benar. Tapi kenyataannya pada realitasnya yang diikuti oleh umat gereja mengikuti Paulus. Jadi umat gereja bukannya mengikuti Yesus, tapi mereka malah mengikuti Paulus. Nah, itulah sebabnya Tuhan pencipta alam semesta mengirim Nabi Muhammad agar mengajak umat Kristen agar kembali ke ajaran Yesus yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, semua nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Tuhan, mereka semua mengajarkan satu ajaran jalan kebenaran yang sama. Nah, akan saya buktikan segera, bukti secara nyata yang Anda dapat lihat di sekitar kita. Nabi Muhammad, Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, Nabi Musa, dan semua nabi-nabi sebelumnya mengajarkan kita akan hal kesucian dan kebersihan. Mereka mengajarkan ritual tata cara beribadah yang benar. Kita diperintahkan untuk melepas sepatu, untuk melepas sandal, dan membasuh wajah, tangan, dan kaki kita, membersihkan diri sebelum kita memasuki tempat ibadah. Kita diperintahkan untuk mensucikan diri sebelum sembahyang, sebelum sholat. Sebagaimana yang saudara-saudara lihat, umat Islam melepas sandal dan sepatu sebelum memasuki masjid, sebelum sembahyang. Nah, adakah umat Kristen, adakah umat gereja yang melakukan seperti ini? Adakah umat Kristen, adakah umat gereja yang melepas sepatu dan melepas sandal ketika memasuki gereja? Tentu saja tidak ada. Apapun yang pernah diajarkan, apapun yang pernah diperintahkan Yesus, umat gereja secara terang-terangan berbeda, membedakan diri, bertentangan, berlawanan, bertolak belakang dari apa yang pernah diperintahkan Yesus. Coba saja Anda pikirkan dan renungkan secara mendalam. Gereja dikatakan sebagai tempat suci, tempat yang kudus, rumah Tuhan. Tapi memasuki gereja dengan menggunakan sepatu dan alas kaki, dengan sepatu yang Anda gunakan untuk melangkah ke setiap tempat, mungkin di jalan, mungkin masuk ke WC, mungkin Anda menginjak kotoran dan atau tai kucing tanpa sengaja. Apakah hal itu masuk akal? Apapun yang pernah diajarkan, apapun yang pernah diperintahkan, apapun yang pernah dilakukan oleh Yesus, gereja secara terang-terangan bertolak belakang, bertentangan, berlawanan, dan berbeda. Jadi secara definisi, secara hakikat,
Apakah gereja itu antikristus? Silakan Anda renungkan. Nabi Muhammad, Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, Nabi Musa, dan semua nabi-nabi sebelumnya mengajarkan kita untuk sujud dan sembahyang. Hikmah dan alasan dibalik gerakan ibadah ini adalah karena kepala adalah anggota badan yang paling tertinggi. Nah, anggota badan yaitu kepala yang paling tinggi ini harus kita jatuhkan, kita rendahkan, sujud dan sembahyang menyembah Allah Tuhan semesta alam. Karena dialah Allah Tuhan pencipta alam, Zat yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Dengan menjatuhkan kepala dan wajah kita ke dalam tanah, merendahkan diri, maka pada saat yang bersamaan kita menyembah, meninggikan Allah, karena dialah sekali lagi Tuhan pencipta alam, Zat yang maha tinggi. Apapun yang pernah diajarkan, apapun yang pernah diperintahkan, apapun yang pernah dilakukan oleh Yesus, gereja secara terang-terangan bertolak belakang, bertentangan, berlawanan, dan berbeda. Jadi secara definisi, secara hakikat, apakah gereja itu antikristus? Silakan Anda renungkan. Semuanya nampak begitu jelas bahwa umat Kristen dan pihak gereja sama sekali tidak mengikuti Yesus. Umat Kristen justru sebaliknya mengikuti Paulus. Umat Kristen ketika masuk gereja, mereka tidak membuka sepatu, mereka tidak membasuh tangan, kaki, dan wajah. Mereka masuk ke gereja dengan berdiri, duduk di kursi kayu, lalu mereka beribadah dengan bersorak-sorai, bernyanyi, berdiri dengan memakai alat musik, piano, gitar. Coba Anda renungkan semuanya, saudara-saudara. Dari mana ini semuanya berasal? Yesus dan semua nabi tidak pernah mengajarkan seperti ini. Yesus tidak pernah memerintahkan alat musik dan piano di dalam tempat ibadah. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang berbeda, barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang bertentangan dan berlawanan dari apa yang pernah diajarkan Yesus, maka pada hakikatnya mereka telah menyimpang, mereka telah keluar jalur dari jalan kebenaran. Bila Anda perhatikan Maria atau Maryam, ibunda Yesus, Maryam ibunya Yesus pernah berkerudung, pernah berjilbab. Ia memakai pakaian secara rapi, secara benar dan modest. Bahkan Paulus, Rasul palsu, serigala berbulu domba, dalam suratnya Paulus juga menyatakan bahwa seharusnya wanita memakai pakaian secara baik, secara modest dan berkerudung. Apalagi ketika wanita memasuki tempat ibadah, tempat kebaktian dan bersembahyang. Nah, pertanyaannya adalah, Adakah wanita Kristen yang masuk ke gereja dengan memakai kerudung dan berjilbab? Silakan Anda renungkan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa mata adalah cahaya dan pelita tubuh. Bila mata dan penglihatan kita benar, maka perilaku dan perbuatan kita juga benar. Bila mata dan pandangan kita jahat, maka perilaku dan perbuatan kita juga bisa jahat. Coba saja Anda bayangkan dan pikirkan, semua niat jahat, niat buruk, dan tindak kriminal, perbuatan kotor semuanya diawali dari pandangan mata. Orang mencuri, orang merampok, korupsi, atau melakukan tindakan seksual, pelecehan seksual, atau perzinahan dan pemerkosaan, semuanya diawali dari pandangan mata, dan juga disebabkan oleh sikap dan perilaku wanita sendiri yang kadang memakai pakaian terlalu seksi atau terlalu ketat atau tidak menutup aurat sepenuhnya. Bukti dan fakta berbicara dengan sendirinya. Bukti menunjukkan bahwa umat Islam adalah pengikut Yesus Kristus yang sebenarnya. Apapun yang pernah diajarkan, apapun yang pernah dicontohkan, apapun yang pernah dilakukan oleh Yesus, umat Islam mematuhinya, melakukannya, dan sejalan sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Namun sebaliknya, apapun yang pernah diajarkan, apapun yang pernah dilakukan oleh Yesus, umat Kristen atau umat gereja melakukannya secara berbeda, berlawanan, dan bertentangan. Nah, contoh sederhana lainnya adalah Yesus Kristus tidak pernah makan daging babi. Yesus dan semua nabi mengajarkan
agar kita tidak makan daging babi. Namun sebaliknya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak umat Kristen yang tidak menghiraukan perintah ini. Banyak umat Kristen yang makan daging babi. Juga contoh lainnya misalnya Yesus disunat. Yesus pernah disunat. Yesus dan semua nabi mengajarkan agar setiap bayi laki-laki, setiap kaum laki-laki harus disunat. Silakan bila ada komentar, ada pertanyaan, bila ada komen, bila ada masukan, bisa ditujukan ke email saya h_kusrianto@yahoo.com, atau bisa tinggalkan pesan ke SMS saya 267 632 6798. Jangan lupa untuk mengunjungi semua video pelajaran, video seri pelajaran di Heri Kusrianto YouTube channel. Dan bila ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berminat untuk membeli dan memiliki buku yang saya tulis setebal 300 halaman berjudul Bebaskan Kaum Wanita dan Selamatkan Umat Manusia, dan ada juga buku bahasa Inggris yang berjudul Can You Handle the Truth? Can You Handle the Truth? Buku bahasa Inggris setebal 200 halaman yang juga saya tulis. Silakan Anda kirim ke alamat berikut: PO Box 6733 Philadelphia PA 19132 USA. Silakan kirim ke alamat berikut atau kirim ke email saya atau SMS disertai dengan sumbangan semampunya, dan nanti akan saya kirim ke alamat saudara. Dan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan bisa bermanfaat, bisa berguna, dan bisa membuka pintu hati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dengan ini saya mengucapkan salam damai dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.